Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang peran protein dalam tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Protein merupakan salah satu makronutrien yang esensial dalam diet manusia, bersama dengan karbohidrat dan lemak. Sebagai molekul yang terdiri dari rantai asam amino, protein memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh manusia. Setiap asam amino memiliki struktur unik dan memainkan peran khusus dalam berbagai proses biologis. Seiring dengan karbohidrat dan lemak, protein memberikan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Namun, peran protein dalam tubuh manusia tidak hanya terbatas pada penyediaan energi. Protein juga merupakan bahan dasar bagi pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, tulang, kulit, dan organ-organ vital lainnya. Selain itu, protein berperan dalam berbagai proses biologis yang kritis, seperti sintetis enzim, hormon, dan neurotransmitter. Protein juga terlibat dalam sistem kekebalan tubuh untuk membantu menyerangi infeksi dan penyakit. Dengan demikian, asupan protein yang adekuat menjadi kunci untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan nutrisi tubuh manusia. Meskipun pentingnya protein sudah diakui luas, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab mengenai aspek-aspek tertentu dari peran dan kebutuhan protein dalam kesehatan manusia. Kajian ilmiah terbaru terus mengeksplorasi berbagai aspek ini, termasuk pengaruh asupan protein terhadap pertumbuhan anak-anak, peningkatan massa otot pada orang dewasa, dan pengurangan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tujuan penelitian dalam makalah tentang peran protein dalam tubuh manusia dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran protein dalam menjaga kesehatan tubuh dan fungsi tubuh manusia. Yang kedua, menganalisis hubungan antara asupan protein, pola makan, dan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang ketiga, mengeksplorasi implikasi kesehatan dari asupan protein yang tidak mencukupi atau berlebihan. Dan yang keempat, menyediakan panduan praktis bagi individu dalam memilih pola makan yang seimbang dan memadai dalam asupan protein. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan kebijakan nutrisi yang lebih efektif dalam mempromosikan asupan protein yang sehat dan memenuhi kebutuhan gizi manusia. Selanjutnya, definisi protein. Protein adalah makromolekul biologis yang terdiri dari salah satu atau lebih rantai panjang asam amino. Asam amino adalah unit dasar pembangun protein yang terdiri dari gugus amino, gugus karbohidrat, dan gugus samping yang berbeda untuk setiap jenis asam amino. Protein memainkan peran penting dalam struktur, fungsi, dan regulasi berbagai proses biologis dalam tubuh manusia dan organisme lainnya. Mereka berperan sebagai bahan pembangun untuk jaringan tubuh seperti otot, kulit, rambut, dan organ-organ internal. Selain itu, protein juga berperan sebagai enzim, hormon, transportir, zat, dan komponen sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, ada struktur protein. Struktur protein dapat dibagi menjadi 4 organisasi, yaitu 1. Struktur primer, 2. Struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier. Selanjutnya yaitu ada fungsi protein. Yang pertama pembentuk jaringan, yang kedua enzim, hormon, sistem kekebalan tubuh, transportasi zat, kontraksi otot, regulasi gen, pembekuan darah. Fungsi protein ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh manusia secara keseluruhan. Kerusakan atau kekurangan protein dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kondisi fisiologis, patologis. Protein dapat bersumber dari berbagai makanan, contohnya daging, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, kacang polong, tahu dan tempe, biji-bijian, daging alternatif, dan sayuran. Dengan memasukkan berbagai sumber protein ini dalam diet seimbang Anda dapat memastikan bahwa tubuh Anda mendapatkan asupan protein yang cukup dan asam amino yang diperlukan untuk kesehatan dan fungsi optimal. Peran protein dalam kesehatan manusia. 1. Pembentukan dan pertumbuhan jaringan. Pembentukan dan pertumbuhan jaringan merupakan salah satu peran penting protein dalam tubuh manusia. Berikut adalah beberapa cara di mana protein berperan dalam proses ini. 1. Pembentukan sel dan jaringan baru. 2.
pertumbuhan anak-anak dan remaja. 3. Pertumbuhan otot. 4. Reparasi jaringan setelah cedera atau latihan. 5. Regenerasi sel-sel kulit. 6. Pertumbuhan rambut dan kuku. 2. Peran protein dalam metabolisme. Peran protein dalam metabolisme sangat penting karena protein berkontribusi pada sebagai proses metabolik dalam tubuh manusia. Berikut adalah beberapa peran fungsi protein dan dalam metabolisme. 1. Pembentukan dan pemeliharaan jaringan. 2. Energi. 3. Pengaturan berat badan. 4. Pencernaan dan penyerapan nutrisi. 5. Sintesis hormon dan enzim. 6. Fungsi kekebalan tubuh. Dengan berbagai peran ini, protein tidak hanya penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh yang sehat, tetapi juga untuk menjaga fungsi metabolisme yang optimal dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Penting untuk memasukkan sumber protein yang bervariasi dan seimbang dalam diet sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang penting ini. 3. Protein sebagai zat pembangun sel. Protein adalah zat pembangun sel yang penting dalam tubuh manusia. Sebagai komponen utama sel, protein memiliki peran krusial dalam pembentukan sebagai komponen utama sel. Protein memiliki krusial dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sel yang sangat sehat. Berikut adalah beberapa cara di mana protein berperan sebagai zat pembangun sel. 1. Pembentukan struktur sel. 2. Perbaikan dan pemeliharaan sel. 3. Pembentukan organel sel. 4. Pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh. 5. Sintesis protein. Dengan sebagai peran ini, protein merupakan zat pembangun sel yang sangat penting dalam menjaga integritas struktural sel, fungsi seluler yang optimal, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pastikan untuk memasukkan sumber protein yang bervariasi dan seimbang dalam diet sehari-hari untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi yang sangat sehat. Untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi sel yang sehat. 4. Implikasi kesehatan dan dari kekurangan protein. Implikasi kesehatan dari kekurangan protein mengacu pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh kurangnya asupan protein yang cukup dalam diet seseorang terhadap kesehatan tubuhnya. Ini termasuk berbagai konsekuensi yang bisa terjadi akibat kekurangan protein, seperti penurunan pertumbuhan dan perkembangan, masalah kekebalan tubuh, penurunan massa otot, serta masalah kesehatan kulit, rambut, dan kuku. 1. Malnutrisi protein sampai energi. Malnutrisi protein adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan asupan protein dan energi yang cukup dalam diet mereka. Ini sering terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak mencukupi atau tidak memiliki nilai nutrisi yang memadai. Malnutrisi protein dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk 1. Kekurangan protein, 2. Kekurangan energi, 3. marasmus, 4. kwashiorkor, 5. Campuran marasmus paus, 2. Malnutrisi protein energi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi kesehatan dan perkembangan fisik serta kognitif individu, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengobati kondisi ini secepat mungkin dengan meningkatkan asupan protein dan energi yang cukup dalam diet, serta memberikan perawatan medis yang sesuai. Pencegahan juga merupakan langkah yang penting dengan mempromosikan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi dan pendidikan gizi yang tepat kepada masyarakat. 2. Dampak kekurangan protein pada pertumbuhan dan kesehatan. Dampak kekurangan protein pada pertumbuhan dan kesehatan bisa sangat signifikan. Protein merupakan zat penting yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pembentukan
pertumbuhan jaringan, regulasi metabolisme, dan menjaga kekebalan tubuh. Berikut adalah beberapa dampak kekurangan protein pada pertumbuhan dan kesehatan. 1. Penurunan pertumbuhan. 2. Kehilangan massa otot. 3. Penurunan kesehatan kulit, rambut, dan kuku. 4. Penurunan kekebalan tubuh. 5. Penurunan fungsi organ. 6. Gangguan metabolisme. 5. Protein dalam diet manusia. Protein merupakan salah satu makronutrien yang penting dalam diet manusia. Protein terdiri dari rantai asam amino yang berfungsi sebagai bahan bangunan utama bagi tubuh manusia. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang peran protein dalam diet manusia. 1. Asupan protein yang direkomendasikan. Asupan protein yang direkomendasikan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Namun terdapat beberapa panduan umum yang dapat diikuti untuk memastikan asupan protein yang cukup dalam diet sehari-hari. Berikut adalah rekomendasi umum untuk asupan protein. 1. Dewasa. 2. Anak-anak dan remaja. 3. Lansia. 4. Atlet atau orang yang berolahraga intensif. 5. Kondisi kesehatan khusus. Penting untuk diingat bahwa ini hanya panduan umum dan kebutuhan protein individu dapat bervariasi. Adapun sumber protein disarankan untuk memilih sumber protein yang seimbang dan bervariasi, termasuk daging, ikan, telur, yang lengkap, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta memasukkannya ke dalam diet sehari-hari. Protein dalam diet manusia. Protein merupakan salah satu makronutrien yang penting dalam diet manusia. Protein terdiri dari rantai asam amino yang berfungsi sebagai bahan bangunan utama bagi tubuh manusia. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang peran protein dalam diet manusia. 1. Asupan protein yang direkomendasi. Asupan protein yang direkomendasi bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Namun terdapat beberapa panduan umum yang dapat diikuti untuk memastikan asupan protein yang cukup dalam diet sehari-hari. Berikut adalah rekomendasi untuk asupan protein. 1. Dewasa. Untuk orang dewasa yang memiliki tingkat aktivitas fisik sedang hingga tinggi, rekomendasi umumnya adalah asupan protein sekitar 0,8 gram hingga 1 gram per kilogram berat badan per hari. Misalnya seseorang dengan berat badan 70 kg dapat memerlukan sekitar 56 hingga 70 gram protein per hari. 2. Anak-anak dan remaja. Kebutuhan protein anak-anak dan remaja bisa berbeda tergantung pada fase pertumbuhan mereka. Rekomendasi umum adalah 1,1 hingga 1,5 gram protein per kilogram berat badan per hari. Namun ini adalah bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. 4. Lansia. Orang tua mungkin memerlukan sedikit lebih banyak protein untuk mempertahankan massa otot dan kesehatan tulang mereka. Rekomendasi umum adalah sekitar 1 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Atlet atau orang yang berolahraga intensif. Orang yang berolahraga intensif adalah atlet mungkin memerlukan lebih banyak protein untuk mendukung pemulihan dan pembentukan otot. Asupan protein mereka bisa mencapai 1,2 hingga 2 gram per kilogram berat badan per hari, tergantung pada tingkat intensitas dan durasi latihan. Kondisi kesehatan khusus. Beberapa kondisi kesehatan tertentu seperti kehamilan, menyusui, atau penyakit tertentu seperti penyakit ginjal hingga dapat mempengaruhi kebutuhan protein seseorang. Dalam hal ini,
Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk menentukan kebutuhan protein yang tepat. Penting untuk diingat bahwa ini hanya paduan umum dan kebutuhan protein individu dapat bervariasi. Adapun sumber protein disarankan untuk memilih sumber protein yang seimbang dan bervariasi, termasuk daging, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta memasukkannya ke dalam diet sehari-hari. 2. Sumber protein berkualitas tinggi dan rendah. Protein berkualitas tinggi dan rendah merujuk pada kemampuan protein untuk menyediakan asam amino esensial dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal. Berikut adalah penjelasan tentang sumber protein berkualitas tinggi dan rendah. Sumber protein berkualitas tinggi: 1. Daging. 2. Ikan dan produk perikanan. 3. Telur. 4. Produk susu. Sumber protein berkualitas rendah: 1. Kacang-kacangan. 2. Biji-bijian. 3. Sayuran. 4. Tahu dan tempe. Memperoleh protein dapat berbagai sumber dari baik hewani maupun nabati, dapat membantu memastikan bahwa tubuh menerima asam amino yang cukup untuk memenuhi kebutuhan protein dan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. 3. Diet tinggi protein dan kesehatan top of form. Diet tinggi protein adalah pola makan yang memperhatikan konsumsi protein dalam jumlah yang lebih tinggi dari yang biasanya direkomendasi. Berikut adalah beberapa aspek kesehatan yang perlu dipertimbangkan terkait dengan diet tinggi protein. 1. Pertumbuhan dan perbaikan otot. 2. Penurunan berat badan. 3. Pemeliharaan kesehatan tulang. 4. Pemenuhan nutrisi. 5. Kesehatan ginjal. 6. Risiko penyakit jantung. Penting untuk diingat bahwa keseimbangan adalah kunci dalam diet apapun. Diet tinggi protein yang seimbang adalah dengan asupan nutrisi yang cukup dari berbagai sumber makanan serta disertai dengan gaya hidup sehat dan olahraga yang teratur dalam memberikan manfaat kesehatan yang positif. Konsultasikan dengan profesional kesehatan atau ahli gizi untuk menentukan apakah diet tinggi protein cocok untuk Anda dan bagaimana cara melakukannya dengan aman. Jadi kesimpulannya, protein memegang peran krusial dalam kesehatan tubuh manusia, berperan sebagai bahan bangunan untuk jaringan tubuh dalam proses metabolik. Kekurangan protein dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti penurunan pertumbuhan, pelemahan otot, dan penurunan kekebalan tubuh. Asupan protein yang seimbang dari sumber berkualitas tinggi, baik hewani maupun nabati, penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Diet tinggi protein bisa memberikan manfaat seperti mendukung pertumbuhan otot dan penurunan berat badan, tetapi efeknya tergantung pada sumber protein dan jumlah asupannya. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum mengubah pola makan secara signifikan.